Ketentuan soal jangka waktu hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara IKN yang dinilai terlalu lama yakni mencapai 190 tahun akhirnya batal demi hukum dan harus dipatuhi. Mahkamah Konstitusi MK akhirnya membatalkan ketentuan yang lahir di era Presiden Jokowi itu. Selengkapnya dalam ulas UTAS, putusan MK utak-atik tanah IKN. Sejumlah undang-undang yang lahir di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo kandas di ruang sidang Mahkamah Konstitusi MK. Ya, MK telah menganulir beberapa peraturan perundangan yang belum lama diundangkan. Seperti putusan membatalkan aturan tentang ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold pada Januari 2025. Majelis Hakim Konstitusi kembali membatalkan regulasi yang diundangkan oleh Jokowi, yaitu pasal 16A Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara IKN. MK pun mengabulkan permohonan untuk memangkas jangka waktu hak atas tanah di IKN yang awalnya bisa mencapai 190 tahun. Kini dibabat menjadi maksimal 35 tahun untuk hak guna usaha dan 30 tahun untuk hak guna bangunan serta hak pakai dengan sejumlah syarat. Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dalam bentuk hak guna usaha diberikan hak paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Permohonan uji materi aturan soal jangka waktu penggunaan tanah IKN itu diajukan dua orang warga sipil setempat atau warga Dayak. Putusan MK itu otomatis membatalkan ketentuan soal hak atas tanah di IKN yang jangka waktunya dinilai terlalu lama, mencapai ratusan tahun. Nah, sekarang begitu negara memberikan hak penguasaannya itu kepada kelompok atau badan hukum privat tertentu, tentu akan terlanggar konsep-konsep kedaulatan rakyat dan hak menguasai negara itu. Bagi saya ini jelas membangun keuntungan baru ketika Mahkamah Konstitusi melakukan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat dan hak menguasai negara terhadap tanah yang tidak didominasi oleh kelompok atau badan hukum privat tertentu. Putusan MK menjadi harga mati atas kebijakan tanpa terkecuali. Tak ada kompromi lagi jika MK telah memutuskan untuk membatalkannya, meskipun sebelum diundangkan, undang-undang itu telah melalui proses panjang. Dimulai dari penyusunan rancangan undang-undang yang bisa berasal dari DPR, Presiden, atau DPD, yang kemudian dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Begitu pula dengan regulasi terkait tanah di IKN yang telah disetujui bersama dan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Jokowi. Kalau saya tidak membatasi apakah itu undang-undang atau peraturan yang diputus di era Pak Jokowi atau tidak. Secara politik saya melihat, sebagai politisi saya melihat memang MK ini cenderung ada perkembangan di mana masuk ke open legal policy, mengadili open legal policy, tertuang dalam undang-undang yang harusnya memang domain dari pembuat undang-undang, pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan aturan yang dibuat oleh para pembuat undang-undang. Jadi bukan lagi 100% semata-mata karena pertentangan antara pasal yang diuji dengan batu uji, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.
Mungkinkah ada pihak-pihak yang akan lebih diuntungkan atas putusan MK? Dan apakah putusan tersebut benar-benar bisa disebut untuk menjaga konstitusi agar undang-undang tak melenceng dari UUD 1945? Pemerintah atau siapapun tidak melihat ruginya dong. Jangan kalkulasi apa untungnya, apa ruginya. Tetapi bagaimanapun bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan itu sebagai koreksi total terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang. Karena masyarakat, civil society maupun para mahasiswa mengajukan gugatan itu melihat bahwa ini tidak sesuai dengan konstitusi, bahwa ini sudah menyimpang dari alur demokrasi. Ini tentu saja membantu ya bagi pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, karena setiap upaya menegakkan kepentingan dan undang-undang dasar itu pada dasarnya baik untuk pemerintahan karena mereka akan berjalan sesuai dengan undang-undang dasar, dan juga baik untuk publik karena yang dilindungi adalah hak publik, dan tentu baik juga bagi seluruh elemen lembaga negara lainnya karena mereka akan berjalan sesuai dengan koridor Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus dipatuhi, tak terkecuali oleh pemerintah. Lantas, apa langkah pemerintah atas putusan yang bisa berdampak pada kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah yang telah berjalan? Ya kita ikuti keputusan hukum, MK-nya memutuskan ya kita ikut. Untuk memastikan agar investasi tetap akan dilanjutkan, seperti apa nih? Ya saya yakin lebih baik ada keputusan begitu, dan saya yakin tidak akan terpengaruh. Sepanjang ya nanti saya yakin pemerintah akan berpikir untuk memberikan insentif lain selain insentif GU gitu. Kan itu namanya insentif kan? Revisi undang-undang insentif nggak perlu kan? Nggak perlu kan, udah keputusan. Kalau udah diputuskan di MK kan otomatis itu. Legal ground-nya nanti ditata kembali, dan itu sudah komitmen dari Bapak Presiden, Pak Prabowo minta agar itu menjadi ibu kota politik, dan saat sekarang sedang dibangun kompleks daripada parlemen dan juga judicial system, ya tentu pemerintah akan carikan jalan keluar. Putusan MK menjadi lonceng bahwa setiap penyusunan undang-undang harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Jangan sampai ada suara-suara rakyat yang terabaikan, yang pada akhirnya akan mengkoyak-koyak lagi aturan perundangan yang telah berjalan